setiap momentum pilkada Kota Kupang ada isu yang menarik yang kemudian kita dengar secara bersama-sama adalah di dalam sejarah politik Kota Kupang itu tidak pernah kemudian melahirkan kepala daerah yang dalam 2 periode dan kemudian politik 2024 ini dan hal itu terbukti. Tetapi saya sangat optimis untuk Dr. Christian Widodo dengan Kakak Serena ini. Saya yakin mitos itu bisa kita patahkan. Apalagi tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Kupang ini begini bagus, tetapi belum bisa tertata dengan baik. Bang Christian Widodo punya dendam politik nggak? Saya bisa sampaikan, khusus untuk Kakak Christian Widodo dan Kakak Serena, mungkin tidak akan ada dendam politik. Saat ini saya kembali menyapa saudara semua di Matalai News. Sudah lama kita tidak berjumpa pada momentum podcast Matalai News ini, namun kehadiran kami hari ini membawa angin segar karena cuacanya juga segar. Dan kehadiran Bung Ale juga merupakan salah satu aktivis anak muda yang kemudian membawa pengaruh yang kemudian akan kita resapi secara bersama-sama. Pada momentum hari ini kita masuk pada Tahun Baru Natal. Atas nama pimpinan redaksi dan seluruh kru yang bekerja di media Matalai News mengucapkan selamat Tahun Baru dan selamat Natal bagi yang melaksanakan ibadah Natal, ya begitulah ibadah Natal tahun ini. Mudah-mudahan membawa kedamaian di hati dan membawa perubahan untuk menuju pada tahun 2025 yang lebih menggembirakan, lebih sejuk dalam kedamaian hidup di Nusa Tenggara Timur. Tahun ini juga kita habis mengikuti proses perjalanan politik yang begitu banyak segala dinamika yang kita lalui secara bersama-sama. Namun proses dinamika yang berlangsung pada pilkada di 2024 tentunya, baik itu pemilihan gubernur ataupun pemilihan wali kota Kupang, tidak begitu memberikan dampak yang sangat signifikan soal isu-isu yang kemudian melahirkan konflik antara para kandidat. Dan ini salah satu informasi positif kemudian kita harapkan secara bersama-sama. Namun hal menarik yang kemudian kita akan bahas di sini adalah ini ada kehadiran Bung Ale yang mungkin selain dulu di aktivis ini agak keras nih bos, ini singgah video ini bos. Juga saya lihat juga di perhelatan politik ini juga beliau banyak sekali mengamati sekaligus kemudian punya pilihan politik tentunya ya Bang Ale. Siap. Nah sebelum kita masuk pada hal diskusi kita pada kesempatan ini, mungkin perkenalkan dulu ini Bung Ale. Waktu dan kesempatan saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Bung Fatur, sahabat saya yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh. Saya mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Kupang. Beliau ini mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Kupang. Juga saya ini pernah proses perjalanan bersama dengan beliau. Kita sama-sama dulu ya di Sapma Hanura ya. Nah, dulu. Perjalanan politiknya memang sampai ke situ. Dulu beliau di situ dan kemudian saya juga banyak belajar tentang bagaimana proses perjalanan politik juga dari beliau soal ini. Bung, kita merucut pada skala politik ya, dinamika politik yang dimainkan di Kota Kupang ya tentunya. Bagaimana Bung Ale melihat dari pilkada kemarin di Kota Kupang? Terima kasih banyak Bung Fatur. Terus terang, poin pertama itu dalam perhelatan Pilwalkot Kota Kupang kemarin tentunya terlalu banyak dinamika yang terjadi, mulai daripada proses pendaftaran bakal calon sampai pada proses pemilihan dan menghasilkan pemimpin Kota Kupang yang berwajah baru ini. Tentunya dinamika-dinamika ini kita tidak bisa hindari, dan saya bersyukur Pilwalkot kali ini tidak ada semacam ada semacam bentrokan. Justru pilkada berjalan dengan damai, aman, sesuai dengan harapan masyarakat Kota Kupang. Seperti itu. Saya lihat juga pilkada ini satu pelajaran yang harus kita ambil bahwa setiap momentum pilkada Kota Kupang ada isu yang menarik yang kemudian kita dengar secara bersama-sama adalah di dalam sejarah politik Kota Kupang itu tidak pernah kemudian melahirkan kepala daerah
yang dalam 2 periode. Dan Benar, kemudian benar. politik 2024 ini dan hal itu terbukti Iya. naiknya Pak Christian, dan ini juga kemudian apakah kemudian Pak Christian ini di pilkada selanjutnya, apakah kemudian ini terbukti ataukah kemudian Pak Christian ini mampu menciptakan sebuah kondisi politik dan bisa merubah dalam sejarah itu. Bagaimana melihat dalam kacamata Pak Christian ini, apakah mampu untuk menciptakan itu dalam kondisi politik ini seperti itu? Baik, kalau secara saya pribadi sebagai generasi muda, memang kalau kita merujuk pada sejarah perhelatan Pilwalkot di Kota Kupang itu tidak pernah yang namanya incumbent itu 2 periode. menang untuk 2 periode. Tetapi saya sangat optimis untuk Dr. Christian Widodo dengan Kakak Serena ini. Saya yakin mitos itu bisa kita patahkan. Intinya pada periode pertama ini kepemimpinan Dr. Christian dan Kakak Serena itu bisa menunjukkan kinerja yang terbaik. Dan saya yakin sebagai generasi muda saya sangat optimis. Beliau akan mematahkan yang namanya mitos politik yang ada di Kota Kupang tidak bisa masuk 2 periode. Saya yakin beliau akan bisa tembus 2 periode. Apa ya, kita lihat generasi baru, tapi dalam sejarah politik kita lihat di pilkada 2024 yang kemarin itu, Ya. harapan sangat kecil ketika melihat Kota Kupang itu bahwa kemenangan itu ada di tangan Christian Widodo. Apa yang kemudian mendominasi dan membuat kepercayaan masyarakat Kota Kupang itu jatuh pilihannya di Pak Christian Widodo? Hal menarik apa dari Pak Christian yang kemudian orang pilih, Kota Kupang itu memilih? Begini, perlu kita harus menarik sejarah jauh sebelum beliau maju dalam perhelatan Pilwalkot Kota Kupang. Beliau itu sudah teruji dan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi NTT dari Dapil Kota Kupang 2 periode. Suara terbanyak ya? Ya, suara terbanyak. Periode pertama beliau terpilih dengan single sendiri ya. Dari Dapil Kota Kupang, dari PSI beliau terpilih menjadi anggota DPRD. Saya melihat di sini bahwa suara yang beliau dapat dari 2019 sampai ke 2024 justru sangat berbeda. 2019 mungkin masih sedikit. Tetapi di 2024 justru suara beliau itu semakin tinggi. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Kota Kupang terhadap Kakak Dr. Christian Widodo ini sangat tinggi. Apalagi dengan kerja-kerja beliau selama menjadi anggota DPRD. Bahkan sebelum menjadi anggota DPRD, beliau sudah banyak melakukan semacam, saya ambil salah satu contoh ya, yaitu melakukan program pengobatan gratis terhadap masyarakat Kota Kupang. Dan ini sangat terbantu. Dan saya yakin masyarakat itu cepat tersentuh hatinya. Apalagi dengan minta maaf biaya kesehatan pengobatan ini yang begitu mahal ya, saya bisa katakan seperti itu. Tapi dengan kehadiran Kakak Christian Widodo, beliau menjawab itu semua dan membantu khususnya masyarakat yang hidup di tataran garis kemiskinan ke bawah sampai ke atas itu, beliau bisa membantu dengan menghadirkan pengobatan gratis. Abang Alek kemarin pilih juga Bang Christian? Yakin, saya dari awal, iya saya ceritakan sedikit ya. Masa kepemimpinan saya menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Kupang, saya orang pertama termasuk pemuda Muhammadiyah Kota Kupang itu yang meminta beliau untuk maju menjadi Wali Kota Kupang. Iya, serius bisa ya, pada saat podcast kita ya itu juga podcast kami di sebelumnya, nanti kita ya di tag ya. Saya sempat nanti lihatnya di sini. Nanti saya sempat selalu meminta kepada beliau, baik itu secara terbuka di depan publik maupun secara pribadi, saya sampaikan Kakak Dr. Christian harus maju dalam perhelatan Wali Kota Kupang. Walaupun saat itu beliau belum menyatakan kesiapan, tetapi alhamdulillah ini merupakan doa-doa ya. Bukan sekedar doa dari teman-teman pemuda Muhammadiyah Kota Kupang, tetapi doa masyarakat Kota Kupang yang benar-benar tersentuh dengan cara kerja beliau yang melakukan program pengobatan gratis. Ini dijawab. Akhirnya beliau memutuskan untuk maju menjadi calon Wali Kota Kupang di 2024, dan saya merasa senang. Niat kita, keinginan kita, khususnya dari generasi muda, khususnya pemuda Muhammadiyah Kota Kupang, itu bisa terjawab. Dan ini perlu kita syukuri kembali, di 2024, ya kan, ini masih 2024, beliau bisa diberikan amanat, artinya menang dalam perhelatan Pilwalkot Kota Kupang di 2024, berdampingan dengan Kakak Serena, seperti itu. Tapi Mas ya Bang Le, menggunakan indikator bahwa
kemenangan pada perhelatan politik di 2024 berdasarkan data bahwa beliau juga punya dukungan dari menjadi calon gubernur, calon DPRD provinsi masa itu dalam 2 periode dengan suara, akumulasi suara yang sangat banyak. Kita melihat juga ada beberapa calon yang masuk juga sebagai calon wali kota. Bursa wali kota pada saat itu ada Pak Jonas Lian yang memiliki kekuatan dukungan suara pada saat DPRD provinsi yang sangat banyak juga. Mungkin di lain sisi mungkin di sisi ini mungkin ada tidak hal-hal menarik lain yang mungkin dari Bang Christian Widodo. Begini ya, saya secara pribadi, terutama dari generasi pemuda, justru saya melihat, saya sering bertemu dengan teman-teman minta maaf, katakanlah yang berprofesi sebagai tukang ojek, teman-teman yang pemulung, bahkan generasi-generasi muda, justru mereka menginginkan pemimpin di Kota Kupang itu berwajah baru. Baru ya. Terutama dari kalangan anak muda. Nah, saat podcast dengan Bung Fatur itu kan saya sempat sampaikan, kita menginginkan harus ada generasi muda yang bisa memimpin Kota Kupang. Bukan berarti generasi muda ini tidak bisa untuk menjalankan roda kepemimpinan. Tidak. Justru kita harus berikan kepercayaan. Masih ingat tidak Bung Fatur bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia? Bagaimana saat itu Bung Karno dan Bung Hatta itu didesak oleh kelompok anak muda, ya, dalam hal ini untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan saat itu. Walaupun ada sempat pro dan kontra antara golongan muda dan golongan tua ini, akan tetapi itu bisa terwujud dan kita bisa rasakan bagaimana kemerdekaan itu. Nah, ini bisa kita buktikan. Bagaimana di Kota Kupang yang notabene minta maaf ya, wajah-wajah itu saja yang memimpin. Belum ada kepuasan dari masyarakat selama wajah-wajah lama ini memimpin Kota Kupang. Tapi dengan kehadiran wajah baru ini, apalagi anak muda, kakak Dokter Christian Widodo dengan kakak Serena, ini menjadi harapan baru untuk masyarakat Kota Kupang untuk bisa ditata lebih baik lagi bagaimana wajah Kota Kupang ini. Ya kan, Bung Fatur? Perlu Bung Fatur, mereka dan masyarakat Kota Kupang itu tahu bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Kupang. Terutama dalam hal masalah kebersihan, juga air bersih, dan apalagi Kota Kupang ini merupakan tempat sentral semua manusia yang berasal dari berbagai macam suku bangsa itu tumpah ruahnya di Kota Kupang, ya kan? Dan kita harus butuh wajah baru, dan itu harus anak muda untuk bisa menata Kota Kupang ini. Bila perlu menjadikan Kota Kupang ini kota metropolitan, seperti itu. Apalagi tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Kupang ini begini bagus, tetapi belum bisa tertata dengan baik. Nah, dengan kehadiran kakak Dokter Christian Widodo dan kakak Serena, beliau harus bisa menata bagaimana tempat-tempat wisata yang ada di Kota Kupang ini beliau tata lebih baik lagi, dan semakin banyak pengunjung yang datang di Kota Kupang. Itu yang pertama. Selanjutnya terkait tempat-tempat rekreasi, dalam hal ini taman yang sudah dibangun oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, dengan kehadiran kakak Dokter Christian Widodo dan kakak Serena, beliau harus bisa merubah bagaimana taman kota yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya bisa diubah dengan penambahan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung. Katakanlah taman itu bukan sekedar untuk dijadikan tempat rekreasi, tapi di situ ada tempat untuk fasilitas olahraga bagi yang berkunjung ke taman, ya kan? Juga ada fasilitas untuk anak-anak bermain. Nah, ini yang perlu dilakukan di masa kepemimpinan kakak Christian Widodo dengan kakak Serena. Mungkin sudah dipikirkan ya, mungkin ada beberapa masalah di Kota Kupang yang mungkin kita lihat, bukan ada beberapa tapi banyak sekali masalah yang secara kompleks ya. Soal hal yang paling nyata yang kita lihat adalah soal air bersih. Benar. Air bersih, dan yang kedua adalah soal kebersihan di Kota Kupang ini memang di beberapa titik yang memang dilihat sangat momok. Siap. Soal itu. Bung Christian, dalam sudut pandang kita, misalnya kacamata masyarakat melihat bahwa kehadiran Pak Christian Widodo itu adalah soal bagaimana menghadirkan soal aspek kesehatan, dan yang kedua adalah soal fokus pada soal aspek kesehatan, yang kedua adalah soal apakah kemudian fokus pada anak muda saja, ataukah ada hal-hal lain yang kemudian bersentuhan langsung dengan masyarakat yang berkaitan dengan ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Terus yang kedua,
Bang Christian Widodo punya dendam politik nggak? Misalnya dendam politik. Oh, ini menarik nih. Dendam politik ada. Misalnya ya tidak bisa kita pungkiri bahwa perhelatan politik itu banyak sekali keterlibatan orang-orang yang kemudian punya kekuatan dan lain-lain. Ada yang dalam politik yang dimainkan oleh Pak Christian Widodo. Mungkin orang dekatnya Pak Christian dari. Oh iya, baik. Kalau pertanyaan kedua saya jawab sebentar, tapi pertanyaan yang pertama itu sangat menarik. Yang jelas program-program dari Kakak Dr. Christian Widodo dengan Kakak Serena itu bukan sekedar diperuntukkan untuk anak muda saja, tapi beliau itu diperuntukkan untuk semua kalangan, termasuk distabilitas. Nah, ini menjadi poin terpenting nih, yang perlu kita cermati bersama dan perlu kita kawal. Dalam salah satu program visi misi Kakak Dr. Christian Widodo dengan Kakak Serena itu memberikan ruang tersendiri untuk kaum disabilitas, terutama dalam hal pekerjaan maupun yang lain-lain. Nah, ini agak berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Selanjutnya, yang kedua itu, tadi saya sudah sampaikan dari awal. Kota Kupang ini merupakan kota yang sangat sentral, yang dimana selain berbagai suku, bangsa, dan agama itu ada di Kota Kupang ini juga pusat daripada semua pusat perekonomian dan pusat pendidikan. Nah, ada begitu banyak kampus yang ada di Kota Kupang. Lalu output dari masing-masing kampus itu pasti akan melahirkan sarjana-sarjana. Bagaimana Kakak Christian Widodo dan Kakak Serena ini bisa menyiapkan lapangan pekerjaan. Tapi bukan hanya sekedar lapangan pekerjaan, tapi dibekali untuk pelatihan UMKM yang ada. Nah, ini menjadi catatan terpenting. Dan saya sangat tertarik dengan visi misi yang disampaikan oleh Kakak Christian Widodo dan Kakak Serena. Itu yang pertama. Terkait yang kedua, mungkin ya saya bisa sampaikan khusus untuk Kakak Christian Widodo dan Kakak Serena, mungkin tidak akan ada dendam politik. Walaupun di luar sana orang akan membaca pasti ada dendam politik. Saya yakin beliau itu dari awal tidak pernah menanamkan sifat kebencian dalam dirinya. Jadi beliau orang inklusif ya? Iya dong. Dan saya tahu persis tim-tim yang bekerja untuk Kakak Christian Widodo dan Kakak Serena, mereka tidak pernah menanamkan dalam hatinya itu kebencian terhadap lawan-lawan politiknya. Dan ini terbukti. Bagaimana di saat malam perhitungan suara, tidak ada riak-riak yang istilahnya yang mau melawan, ya kan, saling mengklaim atau tidak ada kan. Justru masing-masing kandidat ini memberikan ucapan dukungan. Nah, ini menjadi bukti bahwa Kakak Christian Widodo dan Kakak Serena tidak punya musuh politik. Justru beliau ingin merangkul semua orang. Karena apa? Beliau menjadi wali kota dan wakil wali kota ini untuk seluruh masyarakat Kota Kupang. Bukan untuk masyarakat yang memilih beliau berdua, tidak. Tetapi untuk seluruh masyarakat Kota Kupang, dalam hal ini yang memilih maupun yang tidak memilih. Itu kan biasalah dalam dunia perpolitikan, itu biasa, itu bagian daripada dinamika politik. Kalaupun yang terjadi ya risiko lah ya. Kalaupun terjadi ya itu nanti ya, walau alam ya. Tapi yang jelas bagi saya ya, kalau saya melihat itu beliau tidak pernah ada dendam politik seperti itu. Benar apa yang disampaikan ini bukan karena biasa, kalau ada yang tim kemenangan itu beda bos. Terima kasih banyak Bung Gales sudah menemani saya dalam podcast di Matalah News ini. Ini podcast yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan menemani kami di podcast Matalah News. Mungkin ada pesan terakhir. Baik, saya ingin sampaikan begini ke Bung Fatur dan seluruh masyarakat yang menonton channel Matalah News. Saya ingin menyampaikan bahwa sudah saatnya kita bahu-membahu, saling mendukung dan saling mengawal di masa kepemimpinan Kakak Dr. Christian Widodo dan Kakak Serena. Yang jelas beliau menjadi pemimpin di Kota Kupang ini bukan untuk satu golongan atau kelompok, tetapi untuk seluruh warga Kota Kupang yang bermukim di Kota Kupang. Tugas kita adalah mengawal di masa kepemimpinan beliau 5 tahun ini. Kalaupun ada hal-hal yang nanti mungkin belum sejalan dengan visi misi, kita bisa sama-sama mengawal. Saya yakin dan percaya Kakak Dr. Christian Widodo dan Kakak Serena itu selalu mendengar setiap masukan-masukan dari semua kalangan untuk kemajuan dan kebaikan
Kota Kupang yang akan datang. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak sudah menemani kami, dan mungkin pada podcast di akhir ini saya ingin mengutip pesan dari Bung Karno, yaitu Tuhan itu tidak akan mengubah nasib suatu bangsa terkecuali bangsa itu yang mengubah nasib bangsa itu sendiri. Tuhan itu tidak akan mengubah nasib Kota Kupang terkecuali kita yang mengubah Kota Kupang ini sendiri. Sadap. Oke, baik, terima kasih. Pesan terakhir dari saya, tim Matalai News, jangan lupa dukung kami di podcast Matalai News ini agar supaya kami berbagi edukasi soal berbagai hal yang berkaitan dengan dinamika peralatan politik ataupun pendidikan dan kesehatan dan lain-lain. Selanjutnya adalah saya ucapkan terima kasih Bung Ale menemani kami di podcast Matalai News. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar terus berkembang dan terus menemani Anda di podcast tayangan Matalai News selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.